Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seluma Mengaji, kembali lagi kita dalam serial pembacaan kitab atau buku dengan judul Dosa-dosa Besar karya Imam Az-Zahabi. Dosa besar ke-17, sombong dan yang sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Robku dan Robmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari berhisab. Surat Al-Mu'min ayat 27. Ayat yang lain, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Surat An-Nahl ayat 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikala seorang laki-laki berjalan dengan congkak, tiba-tiba Allah membenamkannya ke bumi, maka ia pun terbenam di dalamnya sampai hari kiamat. Orang yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Qarun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, para penguasa yang bengis dan orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti debu yang diinjak-injak oleh manusia. Mereka diliputi kehinaan dari berbagai penjuru. Sebagian salaf berkata, dosa yang pertama kali dilakukan adalah perbuatan sombong. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 34. Maka barang siapa bersikap sombong atau takabur terhadap kebenaran, niscaya keimanannya tidak dapat mendatangkan manfaat, seperti yang dilakukan oleh iblis. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Al-Luqman ayat 18. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah jubahku. Barang siapa menarik keduanya dariku, niscaya aku lemparkan ia ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka berbantahan. Surga berkata, mengapa yang memasukiku hanyalah orang-orang yang lemah dan rendah? Neraka berkata, aku diistimewakan dengan orang-orang yang bengis dan sombong. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Salamah bin Aqwa berkata, seseorang makan dengan tangan kirinya di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Maka laki-laki itu menjawab, aku tidak bisa. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, semoga kamu benar-benar tidak bisa. Tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk melaksanakan perintah Rasulullah kecuali kesombongan. Maka orang itu pun tidak pernah bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka, yaitu tiap-tiap utul, jawaz, dan orang-orang yang sombong. Utul adalah orang yang kasar dan kejam. Jawaz adalah orang yang banyak mengumpulkan harta dan sangat kikir, atau orang yang congkak dalam berjalan, atau orang yang menjadi budak perutnya. Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang berjalan dengan congkak dan berbangga diri kecuali ia akan berjumpa dengan Allah sedangkan dia murka kepadanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang bunyinya, 3 golongan yang pertama-tama masuk neraka, penguasa yang zalim, orang kaya yang tidak membayar zakat, dan orang miskin yang congkak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, 3 golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikannya dan akan mendapat siksa yang pedih. Orang yang berbuat isbal, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya sendiri, dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Orang yang berbuat isbal adalah orang yang mengulurkan atau memanjangkan sarung, celana, atau bajunya sampai melebihi kedua mata kakinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
kain sarung yang diturunkan melewati mata kaki tempatnya di neraka. Kibir yang paling buruk adalah kibirnya seseorang terhadap orang lain karena ilmu yang dimilikinya dan ia merasa besar dengan kelebihan yang dimilikinya. Sungguh, ia tidak bermanfaat ilmunya. Karena orang yang menuntut ilmu untuk akhirat, ilmunya akan menyadarkannya, mengkhusyukkan hatinya dan menenangkan jiwanya. Juga ia akan selalu mawas diri dan tidak lengah, dan bahkan selalu berintrospeksi setiap saat. Karena itu, jika ia sampai lengah dari hawa nafsunya, maka ia akan melenceng dari sirat mustaqim dan akan menghancurkan dirinya. Adapun orang yang menuntut ilmu untuk dibanggakan, mencari kedudukan, meremehkan kaum muslimin, menganggap mereka bodoh, serta melecehkan mereka. Sungguh, ini adalah khibir yang paling dahsyat. Dan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada khibir walau seberat biji sawi. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.